Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu bagi teman-teman yang lain. Pada malam hari ini kita berkumpul itu akan membicarakan tentang sesuatu, salah satunya bicara tentang Tosan Aji. Nah, hari ini malam ini saya itu ditemani oleh kawan-kawan, saudara-saudara saya dari sebelah kanan saya itu Bapak Warsun. Beliau dari seniman juga, dari Tuban. Kemudian ada Cak Sabto. Beliau ini sebenarnya beberapa kali itu jadi narasumberku, Cak. Narasumber Sabda Aksara. Dan beliau ini sebenarnya orang hebat, Cak. Dan dia itu paham benar dengan senjata. Cuman hari ini sebenarnya latar belakang tentang keahlian yang ngomong tentang senjata durung waktunya untuk dibongkar. Sebenarnya pinginku bahwa teman-teman yang lain minim bahwa Cak Sabto itu bisa, kenapa kok jadi pertimbangan jadi pembicaraku, dia bukan orang biasa yang tidak ngerti senjata. Jadi beliau itu orang yang benar-benar ngerti senjata, ahli senjata. Bukan ahli, ya penggemar. Ya, penggemar. Semua senjata. Semua senjata. Terusan di sebelah kirinya lagi Cak Sabto itu ada sesepuh kita lah, orang yang menemani kita namanya Pak Dipri. Matur suwun sekali Pak Dipri tentang tempatnya Pak Dipri ya. Oke, ngeten. Lah, malam hari ini Cak Sabto, Pak Sun, saya itu mau membicarakan tentang keris yang saya bawa, Cak. Keris ini aneh maksudnya. Yang pertama, aku nggak paham tapi keris ini tipis-tipis kabeh, gitu. Terusan ono kejanggalan-kejanggalan. Ya, saya aku diceritakan sih Kang ya. Iya, asal-usulnya. Asal-usulnya yang ada 3 keris, ya kan? Ada 3 keris ini. Yang keris ini tipis juga. Ini entuknya tuh narik juga sih Kang dari teman. Tidak ada persoalan apapun. Tidak lah, aku pengen narik wae lah, ngono pengen menunjukkan satu ruang tempat itu memang angker, terusan coba diangkat nemu keris ini. Langsung selanjutnya keris yang kedua itu keris ini ditarik tuh di atas landas dasar bahwa keris ini pernah buat masalah itu khususnya di daerah Blitar Pak Sun ya. Blitar. Nah, dalam Blitar Pak Sun itu apa Pak Sun sampai apa Sun? Menghancurkan satu usaha gitu Pak Sun ya. Iya, menghancurkan satu usaha peternakan. Peternakan ya Sun ya, dengan Pak Sun kemudian harus diwujudkan, harus diambil. Tetapi ketika diambil itu kondisinya begini. Salah satunya ini, ya, salah satunya adalah gonjo sing enggak ono kan. Itu kan pertama digunakan untuk nyalai orang. Terusan yang ketiga itu keris ini juga aku nggak ngerti juga tipis gini dengan korosi yang sangat luar biasa kan. Ini juga gonjolnya hilang dan diambil diwujudkan karena dia juga ganggu orang juga. Dia nyantet, dia ngirim santet ke seseorang di daerah Surabaya. Ini Kang. Nah, saya mau tak ajukan pertanyaan kepada ini tak serahkan kepada jenengan Kang untuk dipetar siji-siji lah. Mungkin yang pertama ini di tempat angker ini bentuknya tipis kayak gini, dan mungkin secara apa lek kira anatomi apa lengkap gitu kan. Iya, rincian lengkap. Iki piye Kang? Sing ngomong iki Kang. Ini kembali lagi ya masalah apa namanya? Penarikan atau ngangkat keris atau benda-benda pusaka lain ini kan masih jadi pro kontra sebenarnya. Jadi sebagian orang ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Tapi sebenarnya kalau sudah pernah lihat secara langsung mungkin bisa untuk dipahami lah. Ini memang Kang, masalah mengangkat ini kan masuk wilayahnya itu metafisik, fisika menuju metafisik. Iya. Karena ada satu proses transformasi dari materi menuju dari materi jadi materi gitu. Memang dan itu butuh proses. Betul. Nah, piye Kang? Ini tempatnya angker ini diambil itu. Daerah ndi Kang iki? Iki daerah Surabaya sih sebenarnya. Daerah Surabaya. Tempatnya sudah lama nggak dipakai. Terus ning kono sering terjadi karena ning kono sendang buatan. Itu sering arek cilik dolan kono kelelep terus kan dan meninggal terus. Itu makanya harus ditoyoki. Kalau dari dapurnya sendiri nih, dapurnya tilam upi. Tilam upi itu kalau digambarkan secara bahasanya tilam kan tikar yang terbuat dari anyaman tumbuh-tumbuhan waktu dulu. Anyaman pandan. Filosofinya sendiri sebenarnya untuk tikar alas lah istilahnya, untuk mengalasi supaya nggak kotor, jadi duduk lebih nyaman istilahnya. Sebenarnya filosofi dari tilam upi sendiri kan nggak istilahnya bukan untuk yang berbau kejahatan atau negatif. Sebenarnya untuk
apa namanya harmonisasi keluarga, terus ketentraman rumah tangga gitu kan ya. Makanya banyak orang-orang dulu kan ketika anak atau sanak saudaranya ketika dia menikah, kalau di Jawa tradisinya biasanya dibawain atau dikasih itu 2 pusaka. Tilam ubi yang pertama, yang kedua kalau nggak salah jalak. Jalak sendiri filosofinya adalah untuk kayak manuk jalak. Sandang pangan. Jadi getol untuk mencari makanan. Jadi ayam, tentrem, yo golek sandang pangan. Betul. Lancar. Lancar. Karena keris sendiri kan diciptakan kan melalui doa-doa dan harapan. Betul. Dan ini adalah manifestasi dari harapan itu, ya. Betul, ya. Nggih. Jadi kalau ini diangkat dari tempat angker terus ini dijadikan kambing hitam. Keris iki sing gare molo ngene-ngene, saya kurang setuju. Kurang nggak masuk. Iya, nggak masuk. Berarti sebenarnya kalau seandainya ini nggak kena sasaran mungkin kan? Itu bisa gitu, ya. Iya. Bahwa itu diangkat ternyata bukan ini Munculnya sebenarnya. Sebenarnya bukan ini. Bukan ini, yang lain yang lebih itu. Mungkin bisa juga dari human error. Jadi kesalahan daripada manusianya sendiri. Kan kebanyakan kayak ngono, Kang. Jadi ono kejadian apa di tempat itu. Pesawat lugur, terus kemarin kan wong kelelep, terus kecelakaan kereta api. Sebenarnya aku akhirnya sing gawe salah-salahan demit. Sing digawe salah-salahan goib. Padahal mereka nggak tahu apa-apa. Akhirnya ini buat menutupi kesalahan manusia sendiri. Jadi akhirnya demit kayak kambing hitam salah. Kayak demitnya keren gini. Iya. Karena perlu hal-hal aneh dilakukan. Betul. Sebenarnya mestinya harus ditanggapi dengan lebih bijaksana ya kan, ya dengan perhitungan logika. Betul. Dan macam-macam perhitungan. Jadi mungkin yang terjadi bisa jadi resiko kecelakaan itu adalah human error lagi. Ya. Mungkin begitu. Ya. Ini terus kebetulan pas di tempat itu ditarik ada barangnya. Sedangkan kalau dilihat pusaka itu sendiri aura atau anunya itu sama sekali nggak ada aura negatif. Nggak ada aura negatif. Oke. Gitu. Nah, ini Kang ya. Tangguh kan? Kalau tangguhnya ini dari besi dan pas ikutannya ini kayaknya Majapahit masuknya ya. Oke. Ini bukan korosi, bukan apa, memang keris ini diciptakan ya sudah seperti ini. Jadi ringan gitu. Kalau Majapahit kan kebanyakan dari bahan besi terus penempaan kan sangat matang. Jadi karbonnya banyak yang hilang terus jadi ringan banget kerisnya. Oke. Oke, untuk itu Kang, selanjutnya sing kedua Kang. Nanti larinya ada korelasi Iya. Korelasinya. Karena ini yang dari Blitar. Yang ini dari Blitar ini Kang. Menurut cerita prosesnya itu dengan ini pernah digunakan nyantet itu Kang. Lok 5 ya. Ini dapurnya sendiri Singobarong. Dapurnya Singobarong cuman gonjo hilang, Bro. Gonjo hilang. Kalau dilihat dari korosinya ini terlalu lama di tanah, di tanah, iya. Di tanah. Terlalu lama di tanah. Jadi banyak yang kemakanan. Cuman memang aslinya kerisnya wis ngene iki, tipis ngene iki memang. Jadi nggak terlalu rusak, iya. Cuman di sisi ininya gonjonya ini hilang memang. Gonjonya hilang. Ini yang pokok bahasan nantinya kan. Akan dia mau. Gonjonya hilang ini loknya 5. Dapurnya Singobarong. Kalau Kang ada pernyataan bahwa ini diambil dari hasil santet ini yang bentuknya wujud ini kira-kira dengan di pamor Singobarong. Dapur Singobarong. Ada benernya apa Kang? Kalau ini sih saya agak setuju. Kenapa? Kenapa kok? Karena dapur Singobarong sendiri kan jenis-jenis keris yang pemilih, artinya nggak semua orang bisa megang. Karena Singobarong itu kan perlambangnya singa, terus galak lah istilahnya. Yang jelas auranya agak keras. Ini menyimbolkan untuk kewibawaan,
kekuatan, kekuasaan. Singobarong sendiri itu seperti itu. Kembali lagi, keris diciptakan itu kan harapannya kan nggak ada harapan apa namanya negatif. Negatif. Jadi mulai ditempa, mulai mencari bahan. Si empu ini sudah melakukan banyak ritual dan doa-doa yang dipanjatkan untuk supaya keris ini menjadi apa namanya, menjadikan orangnya lebih baik untuk pemegangnya. Manfaat ya. Kan, manfaat, iya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Segala sesuatu yang diciptakan di bumi ini bisa jadi manfaat dan bisa jadi apa namanya, disalahgunakan juga bisa, tergantung kembali kemana. Semuanya itu kalau di anu ada filosofnya, semuanya dibuat dengan itikat baik. Ternyata di titik perjalanan untuk menjahati orang lain. Betul. Iyalah, ya oke lah. Nah ini ya tangguh kan, ngomong tangguh juga. Kalau tangguhnya sama, ini Majapahit juga. Kalau dilihat dari apa material besinya sama garapannya. Singobarongnya juga klasik. Jadi apa namanya, primitif ya, sangat primitif Singobarong. Jadi bukan Singobarong yang kebanyakan kita lihat ya. Sangat sederhana Kang ya, Mas. Sangat sederhana. Oke, selanjutnya Kang, ini korelasi lagi, masih korelasi, makanya tak pedot itu. Ini menujunya itu ke keris yang ketiga. Nah, ketiga ini malah cuwili, kondisinya koyok ngene. Nah, ini menurut cerita juga ini anu Kang, hasil dari narik yo iki anu orang yang disantet juga Kang, di daerah Surabaya. Tuh. Ini dapurnya Panimbal ya. Kerisnya Luk 9, ada odo-odo, ada apa namanya? Sokoan rangkep ya, ada tikel alis juga. Terus ada sebenarnya agak ada kembang kacangnya udah patah kan ya, kemakan usia. Terus ada jalan sama lawe gajah. Terus lubang iki sakjane apa Kang? Memang lubang atau enggak, korosi nih. Korosi nih Kang. Korosi. Nah, sebenarnya enggak lubang gini, dia sogokan cuman memang lebih tipis dari bilah sebelah-sebelahnya. Karena kemakan usia, terus apa namanya? Ya seperti kayak ini tadi, dia lama di apa namanya? Tanah. Di dalam tanah, akhirnya kemakan korosi. Terus tadi bilang pamor piye Kang? Pamor piye Kang? Kalau ini kan belum diwarangi ya, cuman kelihatan apa namanya? Samar-samar. Kalau pamornya sendiri pamor singkir, jadi pamor adet. Pamor singkir itu filosofinya untuk menyingkirkan hal-hal yang negatif. Dapur Panimbal sendiri filosofinya apa namanya, dulunya itu kalau dibaca dari sejarah ya, kalau kita bicara sejarah, dulunya itu kebanyakan dipegang oleh abdi dalam kerajaan. Harusnya ngono Mas. Loh, tapi nek kasus cerita itu piye Mas? Makanya ini saya jelaskan filosofinya dulu ya. Harapannya itu Panimbal adalah untuk apa namanya, agar supaya atasan itu menjadi seneng sama yang pemegang ini. Makanya cek sering ditimbali lah istilahnya, karo rojo-rojo. Betul. Terus filosofinya lagi supaya apa namanya, manusia itu tetap ingat sama eling sama yang di atas. Jadi ditimbali itu segera manembah lah istilahnya. Seperti itu. Jadi kalau korelasinya sama apa namanya tadi, kiriman tadi digunakan untuk anu tadi, kembali lagi ke masing-masing tadi. Lah, tapi kan nek ngene Mas, nek iki mau jenengan dapur Singobarong, iki dapur Panimbal. Lah nek Singobarong anggapan karena mungkin singo Kang ya, ganas gitu loh. Betul. Lah tapi iki kok anu lek Panimbal tapi kok digunakan untuk ngono. Lah, salah satunya ngene Kang, sing jenengan bilang tadi. Iki gonjonya ini kedua belah pihak gonjo. Iki yo ilang lek. Sampai aku punya pikiran iku apa yo? Piye carane memperalat keris iki atau diuntukkan untuk digunakan untuk kejahatan Pak Surya kan? Itu dengan cara dia nyacati ngilangno gonjone lek. Sajane sebenarnya ngono ora Kang? Kalau dilihat dari sejarah atau cerita-cerita orang-orang yang dahulu ya. Orang-orang dulu itu punya pusaka ya. Punya pusaka itu biasanya orangnya kalau keluar atau pergi kemana itu kerisnya nggak dibawa.
kerisnya nggak dibawa. Nggak dibawa. Cuma yang dibawa itu gonjonya. Gonjone kan? Biasanya. Ya. Lu. Makanya kenapa banyak keris yang sudah sepuh atau keris tua itu gonjonya kocak? Karena sering dilepas. Oh. Karena sering dilepas. Lah, orang-orang dulu itu percaya inti dari energi pusaka itu ada di ini. Digonjo nih. Digonjo sama peksi. Gonjo dan peksinya. Jadi orang kalau mau keluar rumah, mau ketemu acara apa, itu gonjonya sing dibawa. Jadi wis cukup mewakili lah. Cukup mewakili untuk membawa power dari keris ini. Sebenarnya seperti itu. Kalau dilihat dari sejarah sama cerita-cerita orang-orang dulu. Piye Pak Jon, jenengan ada yang sing mbok tanyakno. Takonan ning Cak Sabto tentang bab dua keris ini yang ternyata kedua-duanya tetap juga tangguhnya Majapahit juga. Majapahit juga kalau ini juga tipis dan ringan. Terus yang digunakan untuk ini. Tapi untuk mungkin kawan-kawan yang lain yang mungkin karena ini mungkin dua belah ini memang belum bisa jadi satu kan. Dulu satu hipotesa. Jadi satu kesimpulan bahwa nek carane ngilangi dijahati ku gonjonya diilangi, tapi menurut referensi jenengan memang bahwa sebuah keris ini salah satu yang jadi persoalan itu ternyata gonjo dan peksi yang ternyata memiliki kekuatan. Dan di luar dulu nek metu itu ternyata hanya manggil peksinya tok. Nah ini dua kali keris yang diambil untuk melakukan kejahatan. Ketemunya seperti ini. Ngono lho Kang. Piye Pak Jon? Mungkin punya pendapat Pak Jon. Tahu melihat ngene meneh ora selain ini? Belum pernah. Selain ini. Cuma dalam pikiran saya kalau Panembahan itu untuk pagar bisa. Pagar rumah bisa. Nanti setiap ada sesuatu yang ingin menyerang tuanya itu Panembahan atau ada singkir itu kan pamor singkir kan. Nanti singkir. Kembali. Gitu. Bisa juga untuk pagar rumah bisa. Berarti piye? Berarti piye Kang? Ya memang ada. Ya kita belum bisa karena kita juga nggak lihat secara langsung praktek waktu prosesnya ya. Bisa jadi ini memang hilang lepas waktu di tanah atau memang waktu dikirim itu gonjonya dilepas untuk mengendalikan si barang ini. Karena kita juga belum pernah mendengar info yang seperti itu. Makanya ini kan hal baru Pak Jon. Hal baru Pak Jon ya. Mungkin ya ketepaan aja pas metu pas gonjone gak ono. Soalnya podo-podo keris tuwane, mbok meneh lek keris enom terus gonjone gak ono. Nah itu bisa jadi. Nah ini bisa jadi satu diskusi panjang sebenarnya kan buat kawan-kawan yang lain juga pemerhati keris atau pelaku spiritual bahwa ini ono satu fenomena walaupun baru dua kan fenomena yang mungkin perlu dikaji Pak Jon nggih. Bahwa memang ono fenomena koyo ngene gitu loh. Yang sampean tak dengar kok jenengan bahwa ketika orang keluar juga nyopot gonjonya terusan keris ini dari dua hilang gonjonya dua hilang ini apa memang carane untuk nyakiti koyo ngene gitu loh Pak Jon. Koyo ngono kan. Terus ada lagi Kang sing iso sampean bicarakan tentang aku lek ngarani dukune kurang canggih lho. Dukune kurang canggih. Iya. Ngapain kerisnya yang dikirim? Doyone dikirimno lak wis dadi to. Lah pokok keris sing diuncalno nang ngono wong. Sebenarnya seperti itu kalau mau benar-benar pelaku spiritualnya itu benar-benar top. Nggak perlu pakai mengirimkan ininya. Powernya kirim udah berangkat. Terus ada ngomong lagi. Jadi tapi kan juga kita harus mencermati bahwa benda-benda warisan leluhur ini berupa keris ini ya toh Kang iki juga mungkin ada orang-orang yang pengen kemudian merusak citra betul ya Kang ya sebenarnya yang mau yang balik kepada orangnya lagi iya kalau balik mana ning wong ya laki-laki yang disalahkan gaib laki-laki yang disalahkan benda padahal kan yang melakukan seperti ini kan manusianya betul begitu ketemu singo barong metu iki sing gare rupa padahal orangnya bukan masalah kerisnya yo diciptakan untuk kebaikan otomatis gak ono empu gawe keris iku sengaja gawe apa jenenge supaya wong cek loro-loron supaya cek wong cek ndang mati seneng pangane mampet ora ono
Nah, ketika itu dimanfaatkan untuk hal negatif ya jenenge apa jenenge ingon-ingon ngabdi nanggone tuane kan ya mesti berangkat. Kembali lagi kepada satu filosofi lek ini kekuatan yang besar itu punya tanggung jawab yang besar lah Kang ya. Kan betul. Untuk kebaikan tentu. Lah nek kepada kembali lagi pada orangnya nek nganti jatuh pada pendekat berwatak jahat. Nah, itu iya, tadi. Jadi satu persoalan. Nah, kan ada istilah seperti itu kan. Ya akhirnya kan terjadi seperti itu. Tadi ojo saiki iki wayahe rek. Ojo ngantek gampang menyalahkan ini maksud iki dadi kayaknya sing duwe iku wong Jawa sing koyo akhirnya kemudian kesannya akhirnya disalahgunakan. Wong akhirnya dadi kambing hitam keris. Dan bahkan wong sing duwe keris lho. Lamun enggak koyo ngono lah, Kang, ya Kang. Coba sing gawe nyantet handphone, Apple atau apa gitu ya toh. Wui. Mesti sing dadi kambing hitam handphone. Oh, kelakuan wong barat sing anu. Kenapa harus keris? Tapi nek jenengan dhewe Pak Sun pernah enggak sampean tahu bahwa yo di pernah wong disantet pakai keris itu pernah belum pernah dengar. Di anu enggak pernah dengar Mas. Enggak pernah dengar ya. Iya. Nek jenengan Pak Dibri, gak tahu dong Pak Dibri. Disalahgunakan itu ono santet nganggo keris ono ora Pak Dibri? Dengar-dengar ada. Dengar-dengar ada. Piye ceritanya Pak Dibri? Ya menurut cerita itu kan kerisnya itu loh. Diambil anunya itu loh, tenaganya itu loh. Oh, tenaganya dikirim gitu Pak Dibri ya. Powernya Untuk si anu. Oke. Terus ada lagi Cak Sabto yang bab masalah keris-keris ini yang tak sebutkan? Iya. Cuman aja apa namanya? Dari sini kan kita bisa mungkin bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lagi nonton acara ini bahwasanya apa namanya sumber kejahatan itu bukan dari benda atau sesuatu yang lainnya. Sumber kejahatan itu manusianya sendiri sebenarnya. Iya. Jadi mari kita ugemi lah, kita junjung tinggi karya-karya leluhur yang luar biasa ini. Maksud sampai apa jenengan kok kesantet terus ditarik metu keris. Oh, keris iki ancen gare molo wong Jawa iku kurang ajar nyiptakno keris gawe paten-patenan gawe menyakiti orang gawe. Sebenarnya bukan itu. Iya. Tidak ada mampu menciptakan suatu pusaka itu untuk keburukan atau hal yang negatif.